Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TWK CPNS 2023. Video ini video yang ke-141. Soal yang pertama. Dalam proses pembuatan kebijakan yang didokumentasikan ke dalam produk hukum di NKRI, setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Hal ini dikarenakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Konteks bahwa Pancasila dinyatakan sebagai sumber hukum tercantum pada A-Tab MPR nomor 20 MPRS garis miring 1966, B. Tab MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1978, C. Tab MPR nomor 4 garis miring MPR garis miring 1978, D. Tab MPR nomor 6 garis miring MPR garis miring 1978, E. Tab MPR nomor 2 garis miring MPRS garis miring 1966. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 1 jawabannya adalah pilihan A. Tab MPR nomor 20 garis miring MPRS garis miring 1966. Soal nomor 2. Pancasila adalah paradigma pembangunan politik. Oleh sebab itu, harus mampu A. Menjadikan rakyat sebagai subjek politik bukan objek politik, B. Menjadi sumber dari segala sumber hukum, C. Memberi perlindungan hak azazi bagi rakyat, D. Pedoman hidup berkebangsaan, E. Pengontrol atas kekuasaan yang absolut. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 2 jawabannya adalah pilihan A. Menjadikan rakyat sebagai subjek politik bukan objek politik. Soal nomor 3. Presiden memiliki hak prerogatif yaitu memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal A13, B14, C18, D17, E15. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 3 jawabannya adalah pasal 14. Jadi jawaban soal nomor 3 adalah pilihan B. Pasal 14 ini membahas tentang grasi, rehabilitasi, amnesti, dan juga abolisi. Soal nomor 4. Semua peraturan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila terdapat pasal-pasal dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka undang-undang tersebut dapat dilakukan permohonan pengujian kepada A. Komisi Yudisial, B. Pengadilan Negeri, C. Pengadilan Tinggi, D. Mahkamah Konstitusi, E. Mahkamah Agung. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 4 berkaitan dengan pasal 24C ayat 1, yang bunyinya adalah Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Jadi pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, maka itu adalah wewenang dari Mahkamah Konstitusi. Jawaban soal nomor 4 adalah pilihan D, Mahkamah Konstitusi. Soal nomor 5. Kopi merupakan salah satu jenis tanaman primadona di Indonesia. Sebagai negara pengekspor terbesar keempat di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia, biji kopi asal Indonesia menjangkau negara-negara Eropa, negara-negara Timur Tengah, dan Amerika Serikat. Minum kopi pun menjadi bagian gaya hidup masyarakat Indonesia, ditandai dengan tumbuhnya kafe-kafe baru di berbagai daerah. Bermacam fakta di atas seharusnya berdampak positif pada petani sebagai salah satu aktor utama dalam mata rantai penjualan kopi, bahkan penelitian di Jawa Barat nyatanya menunjukkan hasil yang miris. Usai bergulat dengan penurunan permintaan di masa pandemi, para petani langsung disambut dengan dampak perubahan iklim yang kian nyata. Produksi mereka kemudian turun drastis. Pernyataan manakah yang tidak sesuai dengan bacaan di atas? A. Indonesia merupakan negara yang banyak mengirim kopi ke negara-negara lain. B. Amerika Serikat merupakan satu-satunya negara pengimpor kopi dari Indonesia.
C. Banyak masyarakat Indonesia yang gemar meminum kopi. D. Permintaan kopi di masa pandemi mengalami penurunan. E. Perubahan iklim mempengaruhi tingkat produksi kopi. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 5 menanyakan pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan. Di antara kelima pilihan ini yang tidak sesuai dengan bacaan adalah pilihan B, yaitu Amerika Serikat merupakan satu-satunya negara pengimpor kopi dari Indonesia. Seharusnya adalah juga ada negara dari Eropa, negara Timur Tengah, dan juga Amerika Serikat. Jadi tidak hanya Amerika Serikat. Oleh karena itu, jawaban soal nomor 5 adalah pilihan B. Soal nomor 6. Dalam 2 dekade terakhir, anak-anak menjadi lebih gemuk dan mengalami obesitas pada usia yang lebih muda. Sebuah laporan pada 2020 menemukan bahwa 14,7 juta anak-anak dan remaja di Amerika Serikat hidup dengan obesitas. Karena obesitas adalah sebuah faktor risiko yang diketahui sebagai masalah kesehatan serius, peningkatannya yang pesat selama pandemi COVID-19 menjadi peringatan keras. Tanpa intervensi, banyak remaja yang obesitas akan tetap obesitas saat dewasa. Bahkan beberapa anak akan mengalami masalah kesehatan yang serius sejak sebelum usia remaja. Untuk mengatasi masalah ini, pada awal tahun 2023, American Academy of Pediatrics merilis pedoman manajemen obesitas baru yang pertama dalam 15 tahun. Gagasan utama paragraf pertama adalah A. Anak-anak sekarang banyak yang gemuk dibandingkan anak-anak zaman dahulu. B. Jutaan orang di Amerika Serikat mengalami obesitas pada tahun 2020. C. Anak remaja yang obesitas rentan mengalami masalah kesehatan lainnya. D. Kasus obesitas pada anak usia muda meningkat dalam beberapa tahun terakhir. E. Obesitas adalah masalah serius bagi anak-anak dan remaja. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 6, jawabannya adalah pilihan D. Kasus obesitas pada anak usia muda meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Soal nomor 7. Di tengah krisis lingkungan di Indonesia yang makin kritis, keberadaan generasi muda bisa menawarkan secercah harapan untuk tetap optimis. Data yang ditemukan penelitian ini mengkonfirmasi bahwa partisipasi anak muda jadi bagian penting dalam solusi mengatasi perubahan iklim. Mayoritas anak muda yang menjadi sampel studi tidak hanya memiliki kesadaran mengenai perubahan iklim, akan tetapi juga kesediaan untuk terlibat upaya mitigasinya. Sekitar 70-80% responden telah berpartisipasi dalam bentuk melakukan praktik konsumsi ramah lingkungan, meskipun bentuk partisipasi ini cenderung tidak terorganisir dan dilakukan di ruang keseharian. Rata-rata responden telah melakukannya secara rutin. Kabar baik lainnya adalah tingkat partisipasi lewat jalan aktivisme lingkungan juga telah dilakukan lebih dari 50% responden dalam bentuk mengikuti kampanye, menandatangani petisi, dan memberikan donasi. Walaupun tingkat partisipasi untuk dua bentuk aktivisme lainnya yaitu protes dan audiensi masih kurang dari 30%, setidaknya sebagian responden yang belum pernah melakukannya menyatakan mereka bersedia. Manakah simpulan yang paling tepat dari bacaan di atas? A. Mayoritas anak muda bersedia untuk melakukan mitigasi terhadap perubahan iklim. B. Partisipasi anak muda terhadap kegiatan audiensi terkait lingkungan masih minim. C. Partisipasi anak muda dalam mengatasi perubahan iklim terbilang tinggi. D. Generasi muda banyak terlibat dalam kampanye, pemberian donasi, dan penandatanganan kampanye. E. Generasi muda adalah harapan masa depan. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 7, jawabannya adalah pilihan C, yaitu partisipasi anak muda dalam mengatasi perubahan iklim terbilang tinggi. Soal nomor 8. Buah jeruk, anggur memiliki kandungan vitamin yang penting bagi tubuh. Kata hubung apa yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut? A atau B sehingga, C dan, D dengan, E mungkin. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 8, jawabannya adalah pilihan C, yaitu dan. Kata hubung yang tepat untuk kalimat ini adalah buah jeruk dan anggur memiliki kandungan vitamin yang penting bagi tubuh. Jawabannya adalah pilihan C.
Soal nomor 9. Penyalahgunaan wewenang atas jabatan yang disematkan oleh negara untuk keluarga dan kelompok sendiri merupakan tindakan yang dapat disebut sebagai A. Kolusi, B. Nepotisme, C. Korupsi, D. Gratifikasi, E. Sogokan. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 9, jawabannya adalah pilihan B, yaitu nepotisme. Soal nomor 10. Nilai-nilai yang termasuk dalam sikap anti korupsi yang termanifestasikan dalam etos kerja adalah A. Disiplin, kerja keras, jujur, B. Adil, bertanggung jawab, disiplin, C. Berani, adil, peduli, D. Mandiri, kerja keras, sederhana, E. Jujur, adil, bertanggung jawab. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 10 jawabannya adalah pilihan D, mandiri, kerja keras, dan sederhana. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.